Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan untuk siaran malam hari ini. Dimanapun suara kami didengarkan dan acara ini disaksikan, biarlah Tuhan ditinggikan dan Tuhan meneguhkan setiap firman yang boleh disampaikan. Yesuslah yang kami mau tinggikan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, agar kita lebih mudah mengingat dan melakukannya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam ini adalah Kristen yang dapat menguasai diri. Maksud tujuan kita mempelajari tema atau topik ini adalah agar kita menjadi kesaksian. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Mari kita ambil Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk kita di malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kristen yang dapat menguasai diri. Waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk membangun iman kita dan menjalani kehidupan ini kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi setiap kita untuk memiliki Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita mau melakukannya dan kita mau membangun disiplin rohani dalam hidup kita, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, malam hari ini kita mau menggali hal yang ketiga tersebut, yaitu kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Dan kita mau menggali tentang Kristen yang dapat menguasai diri. Percaya atau tidak, kalau kita sudah percaya Yesus, tapi tidak mau menguasai diri,
percayalah, kita akan masuk dalam pencobaan. Dan kalau kita ada dalam pencobaan, kita tidak tahu jalan keluarnya, kita akan jatuh dalam dosa. Karena itu tema ini jadi penting. Kenapa kami katakan tema ini jadi penting? Karena kebenaran ini adalah kebenaran yang benar. Maksud kami, Tuhan mau supaya kita belajar menguasai diri. Bukan dunia yang menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai setiap perkara yang ada di dalam dunia ini. Kalau sesudah kita percaya Yesus, kita mengizinkan dunia yang menguasai kita, kami mau katakan tidaklah berkelebihan kalau kami katakan kekristenan kita akan jadi batu sandungan. Karena itu tangkaplah kebenaran ini. Mintalah hati yang lapar dan haus akan firman, sehingga waktu yang ada, yang Tuhan berikan bagi kita malam ini menjadi waktu yang berkualitas, di mana kita boleh mengerti kehendak Allah, sehingga setiap kita day by day, setiap hari maju dan maju selangkah lagi, sehingga pada akhirnya kita akan seperti Kristus. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini sehubungan dengan tema kita, Kristen yang dapat menguasai diri. Yang pertama, kami mau ajak kita membuka Amsal 29 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kristen yang dapat menguasai diri. Yang pertama, kalau kita menyimak Amsal 29 ayat 22, yang perlu kita kuasai adalah emosi kita. Kalau kita memperhatikan sekitar kita pada hari-hari ini, orang sekarang gampang emosi. Bukalah mata kita, perhatikan sekitar kita. Orang sekarang mudah sekali marah. Nah, kami mau anjurkan kita, tangkap kebenaran ini malam ini. Jangan ikuti dunia, tapi ikuti apa yang Tuhan katakan. Kita harus belajar untuk menguasai diri. Kalau Kristen tidak bisa menguasai dirinya, pada akhir zaman ini kami mau katakan, percuma kita jadi Kristen. Karena kita akan jadi batu sandungan. Bukan mempermuliakan, tapi mempermalukan Tuhan dalam kehidupan ini. Apa artinya kalau kita Kristen tapi kerja kita marah-marah terus? Alkitab katakan, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya, hanya siap diinjek-injek dan dibuang. Justru di hari-hari yang semakin jahat ini, di mana kita lihat ya banyak orang sumbunya pada pendek, kami mau katakan kita mesti datang dengan roh yang berbeda. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita akan berdampak dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Percaya atau tidak, bersaksi yang paling efektif adalah dengan kehidupan kita. Karena itu Alkitab katakan supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Biarlah firman malam ini yang kita dengar menjadi bahan koreksi bagi kita. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tetap berjalan pada jalannya Tuhan. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Nah, tadi kami katakan yang perlu kita kuasai diri kita pada hari-hari ini adalah emosi kita. Karena dikatakan dengan jelas, si pemarah menimbulkan pertengkaran.
kami mau mengajak kita, mari praktekkan apa yang kami sampaikan buat kita malam hari ini. Lebih bagus mengalah. Khususnya pada hari-hari seperti sekarang ini. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu tanda kedewasaan. Kedewasaan seseorang tidak bisa dilihat dari rambutnya. Belajarlah mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Sadar atau tidak, ya waktu kita mengalah, kita sedang mengoles, kita sedang mengisolir permasalahan itu. Sehingga tidak merembet kemana-mana. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Iblis tidak dapat keuntungan. Alkitab katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis memang musuh yang sudah dikalahkan. Tapi apa yang terjadi? Yang mengalahkan iblis bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berarti kalau kita ada di dalam Yesus. Oleh karena itu perhatikan kehidupan kita supaya tetap di dalam Yesus. Dikala saudara dan saya mentaati apa yang Tuhan katakan, itulah buah tanda bahwa saudara dan saya ada di dalam Yesus. Karena itu kami mendorong buat kita, ayo perhatikan kebenaran ini. Mari kita kuasai emosi kita. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata bahwa kemarahan itu merupakan energi yang negatif. Hati-hati. Dan kami mau katakan tidak ada yang gratis. Itu ada cost-nya yang harus kita bayar. Kalau kita tidak mau merubah sikap kita dan tidak mau tunduk melakukan apa yang Tuhan firmankan, pasti lama-kelamaan ya bukan hanya rohani kita yang merosot karena iblis berhasil menggebosi kita, tapi kesehatan kita juga akan menurun. Jadi kami mau tekankan buat kita bahwa kemarahan adalah energi relatif, ya, energi relevan yang negatif, yang patut kita waspadai. Karena itu kami mau tekankan buat kita, ayo praktekkan kebenaran ini. Kalau Kristen, jadilah Kristen yang sejati, yang mau dituntun oleh firman Tuhan. Karena kami pastikan Tuhan menuntun kita adalah untuk kebaikan kita. Kita nggak punya pengalaman tentang hidup, karena kita belum pernah hidup sebelumnya. Tapi dikala saudara dan saya mau tunduk melakukan apa yang Tuhan katakan, disitulah ada kepastian dalam kehidupan kita. Dunia tidak akan pernah ada kepastian, tapi dalam Tuhan melalui firman-Nya, dikala kita melakukannya, kita akan melangkah dalam kepastian dalam kehidupan ini. Yang kedua, Kristen yang dapat menguasai diri. Kami mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Kristen yang dapat menguasai diri, selain kita perlu menguasai emosi kita, yang kedua kami mau tekankan buat kita, kita harus belajar menguasai diri dalam perkataan kita. Kita harus belajar menguasai diri dalam perkataan kita. Dahulu ada lagu kuno, judulnya memang lidah tidak bertulang. Sebagai pelayan Tuhan kami katakan
Bagi orang dunia, hal itu boleh-boleh saja. Memang lidah tidak bertulang, maksudnya ya mau bilang apa? Apa saja diomongi bagi dunia. Tapi kita orang percaya tidak boleh. Bagi saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh? Karena Yesus sudah bayar kita lunas. Tahukah kita waktu Yesus mati di kayu salib, kematiannya adalah untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Dosamu dosaku, kutuk atasmu kutuk atasku, penyakitmu kelemahanku. Dia sudah ambil di kayu salib. Sudah selesai. Jadi tidak boleh lagi kita mempersembahkan diri kita sejengkal pun kepada iblis, termasuk lidah dan mulut kita. Alkitab katakan setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Banyak orang sudah Kristen, ya seluruh badannya udah Kristen, rambutnya udah Kristen, ya matanya udah Kristen, kupingnya udah Kristen, ya tangannya udah Kristen, kakinya udah Kristen. Tapi sayang, lidah mulutnya belum Kristen. Tangkap kebenaran ini. Kami berdoa biar Tuhan menjabarkan lebih dalam melalui rohnya buat kita. Banyak orang udah Kristen seluruh tubuhnya. Telinganya Kristen karena ditaruh salib. Tapi sayang, mulutnya tidak Kristen. Caci maki, fitnah. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Kristen harus dapat menguasai dirinya. Yaitu yang kedua, kuasailah perkataanmu. Cepat lihat, cepat dengar, tapi lambat berbicara. Berpikir dulu baru berbicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, Kristus akan dipermuliakan. Mari kita belajar menguasai diri kita. Kalau kita baca Alkitab kita menelitinya dengan rendah hati. Kekristenan itu digambarkan dengan 3 hal. Pertama, digambarkan seperti prajurit. Yang kedua, seperti olahragawan. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, kita digambarkan seperti seorang petani. Petani tidak harus tamat dari IPB. Ya, saya mau katakan, tapi udah menjadi rahasia umum bagi semua petani, bahwa petani tahu bahwa antara benih dengan panen erat hubungannya. Ya, kalau dia ingin panen baik, ya dia harus tahu benih yang ditanam mesti baik juga. Dan kami mau katakan, ya, menabur bukan hanya dengan tangan, tapi dengan mulut. Karena itu perhatikanlah apa yang kau tabur. Karena percaya atau tidak, dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Banyak kali apa yang terjadi, hidup kita susah, hidup kita menderita, hidup kita tidak bahagia, itu karena mulut kita. Oleh karena itu kami berdoa, biar kebenaran ini boleh menjadi penyeimbang bagi kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Kalau kita sudah melangkah terlalu jauh menyimpang, kembalilah pada jalan yang benar. Karena Alkitab katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Alkitab katakan, orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Jadi kami mau tekankan buat kita, ayo, tidak ada kata terlambat. Mulai hari ini, cepat lihat, cepat dengar, tapi lambat berbicara. Kuasailah perkataan kita.
Tahukah kita, perkataan kita bisa membangun orang, menghidupkan orang. Tapi perkataan kita bisa membunuh orang, bisa melukai orang. Dan Tuhan mau supaya di tengah-tengah keadaan dunia yang lagi sakit ini, kita orang yang percaya pada Yesus, anak-anak Tuhan, jadi penyembuh. Karena itu, ayo perhatikan benih yang kita tanam, karena ada hukum tabur Tuhan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Datang dengan roh yang berbeda. Katakan apa yang Tuhan katakan terhadap suamimu, istrimu, anakmu, temanmu, kotamu, gerejamu. Katakan apa yang Tuhan katakan. Ucapkan firman Tuhan. Tabur. Dan saudara kan heran. Ya, kita akan melihat hasilnya, akan kita tuai dalam hidup ini. Kami mau katakan, jangan mau dikuasai oleh dunia ini. Kita yang harus menguasainya dalam segala hal. Kalau itu yang kita kerjakan, hidup kita akan berdampak dan Yesus akan ditinggikan. Dan kami yakin kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Nah, yang ketiga, Kristen yang dapat menguasai diri, kami ingin kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya. Bukalah Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Dahsyat, luar biasa. Jadi yang ketiga yang kami mau sampaikan dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17, Kristen yang dapat menguasai diri, Tuhan mau supaya kita bisa menguasai diri kita dalam hal keinginan-keinginan kita. Jadi yang dimaksudkan dunia dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17 itu adalah masalah keinginan. Hati-hati, manusia itu nggak ada puasnya. Kalau mau puas, dekatkan diri sama Tuhan. Nggak ada puasnya. Kenapa kasus korupsi nggak habis-habis? Kami mau katakan, percaya atau tidak, masalahnya karena keinginan kita yang kita tidak bisa kendalikan. Kenapa nggak bisa mengendalikannya? Karena imannya tipis. Bahkan mungkin imannya udah kandas. Kenapa bisa kandas? Karena kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak peduli terhadap hal-hal yang rohani. Mungkin kita berkata, tapi Pak, ya banyak mereka kelihatan rohani. Ya, kelihatannya. Jangan tertipu. Alkitab katakan dari buahnya lah kita tahu pohonnya. Jadi dengan tegas kami mau katakan, mari kita belajar menguasai diri dalam hal keinginan. Lihat saja, udah punya rumah 1, pengen rumah 2. Udah punya rumah 2, pengen punya rumah 3. Udah punya rumah 3, pengen punya rumah 4. Udah punya rumah di Jakarta, pengen punya rumah di Singapura. Ya, lama-lama, ya apa yang terjadi? Tadinya hari Minggu ke gereja, tapi karena keinginan terlalu banyak, ya hari Minggu itu dia pakai untuk apa? Ya, untuk cari tambahan-tambahan. Lama-kelamaan, apa yang terjadi? Keinginannya makin lebar, makin banyak, makin besar. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi waktu dengan Tuhan. Pada akhirnya
dunia yang menguasai kita. Kalau hal itu masih biasa. Yang parah, udah punya bini satu pengen bini dua, udah punya bini dua pengen bini tiga. Ya, kami mau katakan, nggak ada puasnya. Percaya atau tidak, tidak ada puasnya. Kita yang harus menguasai diri kita. Jangan sampai dunia yang menguasai kita. Percaya atau tidak, kalau kita tidak mau menguasai diri kita, termasuk dalam keinginan kita, lambat atau cepat iman kita akan kandas. Dalam Alkitab ada seorang raja namanya Salomo. Tahukah kita istrinya 700, gundiknya 300. Tapi karena banyaknya para istrinya itu, justru itu yang membuat imannya kandas. Di masa tuanya dia tidak tahu lagi mana yang benar. Karena setiap kali dia mengunjungi para istrinya, dia diajak sembahyang, dia diajak doa, dia diajak beribadah. Dan para istrinya tersebut punya masing-masing kepercayaan. Akhirnya dia tidak tahu lagi mana yang benar. Akhirnya kalau kita baca kitab pengkhotbah, dia katakan semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Nah kalau Salomo saja dia katakan semuanya sia-sia, kami mau katakan jangan ikuti. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi kitalah yang harus menguasai semua yang ada di dalam dunia ini. Gak ada puasnya. Percaya atau tidak, gak ada puasnya. Kalau mau puas, ayo dekatkan diri sama Tuhan. Ya, di situ kita akan tenang. Di situ kita akan puas. Dan dia cukup bagi kita yang mengisi kebutuhan rohani kita, yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan modal dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kami mau mengajak kita, ayo perhatikan kebenaran ini. Kendalikan, kuasai keinginan kita. Contoh yang paling sederhana, makan saja kalau kita nggak bisa kuasai, akan menjadi masalah buat kita. Banyak orang sakit karena mulutnya yang tidak bisa dikuasai. Maksud kami mulutnya yaitu makan. Ya, makan. Semua dia makan. Kami pesan buat kita, makan yang namanya makanan. Jangan makan yang bukan makanan. Tapi apa yang terjadi yang kita lihat pada hari-hari ini, kenapa obat ditemukan banyak, tapi penyakit juga bertambah banyak, jenisnya juga bertambah-tambah. Karena percaya atau tidak, salah satu penyebabnya mulut ini. Keinginan kita itu yang harus kita kendalikan. Bayangkan, semua dimakan. Kucing dimakan, kecoak dimakan, semua dimakan. Karena itu kami katakan makanlah yang namanya makanan. Jangan makan yang bukan namanya makanan. Yang paling parah, ya bukan itu. Yang paling parah kalau kita pagi berdoa. Kita bilang, Tuhan berikan saya makanan hari ini yang secukupnya. Bagus doanya. Tapi ada banyak orang, dia berdoa, Tuhan beritahu saya siapa yang saya harus makan hari ini. Dia bukan makan nasi orang, ya, dia mau makan perusahaan orang, dia mau makan keluarga orang, dia mau makan pabrik orang. Itu yang paling berbahaya. Dan itulah yang kelihatannya ya sedang terjadi. Kalau pakai bahasa Alkitab, serakah. Ya, serakah. Yang lebih tajam lagi, tamak. Alkitab kita bilang, waspadalah terhadap segala ketamakan. Tamak. Ya,
Saya mau katakan, makanannya bukan lagi sop buntut, bukan. Ya, makanannya orang dia mau makan. Perusahaan temannya dia mau makan. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, bertobat sebelum hukuman Tuhan menimpa hidupmu. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Haleluya. Kita yang harus mengendalikan diri kita. Kalau kita mengumbarnya, ya, saya mau katakan makin parah. Dan makin parah. Dan kami mau katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita mengerti kebenaran ini, dan kita disadarkan oleh Tuhan, bertobatlah. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau melakukannya, dan kita mau bertobat sungguh, kami percaya darah Yesus cukup untuk menguduskan, menyucikan kita. Dan kami percaya, kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, malam ini ada renewal, ada pembaharuan dalam hidup kita. Dan itu modal untuk kita kuat menjalani hari-hari yang semakin gelap di depan kita. Yang terakhir, Kristen yang dapat menguasai diri. Kita lihat Alkitab kita, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kristen yang dapat menguasai diri. Yang keempat yang perlu kita menguasai diri, yaitu dalam hal hawa nafsu. Kami tidak tanya berapa umur kita. Kami tidak tanya. Yang kami mau beritahu buat kita, berapapun umur kita, baik kita masih muda maupun sudah tua, wajib hukumnya untuk kita menguasai hawa nafsu kita. Ya, wajib kita menguasai hawa nafsu kita. Kalau kita mau jujur, kita senang dengan kemajuan teknologi hari-hari ini. Sampai ke kampung-kampung, ya, sudah ada masuk internet. Kita senang. Ya, dan handphone tidak heran lagi sampai ke gunung-gunung, ke lembah, ya, sudah sampai ke sana. Nah, kita suka kemajuan itu. Tapi apa yang terjadi tidak sedikit, ya, hal itu menjadi masalah. Kenapa? Karena kita nggak bisa menguasai, ya, hawa nafsu kita. Kami mau katakan, seperti kita mudahnya mendapatkan kabar berita yang baik, demikian juga kita begitu mudah mendapatkan hal-hal yang buruk. Kami ulangi, sekarang begitu mudahnya kita dapat berita yang baik. Apa yang terjadi di Amerika hari ini, saat ini, sebentar lagi, 5 menit lagi nggak sampai, saudara sudah tahu apa yang terjadi. Senang dengan hal itu. Tapi kalau tidak hati-hati, ya, yang negatif juga begitu cepat masuk. Tidak heran kenakalan remaja di mana-mana, termasuk di desa-desa. Ya, seks bebas terjadi. Kami mau katakan, kenapa? Karena terlalu mudah. Ya, kalau yang positifnya begitu mudah kita dapat, yang negatifnya juga. Bayangkan, ya, ada anak SMP terpaksa, ya, dikawinkan, ya, minta izin khusus. Kenapa? Ya, kita tahu udah salah jalan.
Kami mau katakan, bukan salah daripada teknologi itu. Ya, ada orang ekstrim sekali. Dia bilang handphone dosa, TV dosa, ya, komputer dosa. Bukan. Ya, handphone nggak dosa, komputer nggak dosa, TV nggak dosa. Kitanya yang banyak dosa. Karena itu kitanya yang perlu bertobat, dekatkan diri sama Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan untuk melepaskan pikiran-pikiran kita. Dan uruslah itu. Tolak semua yang namanya hawa nafsu, minta anugerah Tuhan. Untuk kita bisa mematikannya, percaya atau tidak. Cara yang paling efektif untuk mematikan hawa nafsu adalah dengan melekatkan diri kepada Tuhan, dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, dalam ibadah kita, dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, lambat atau cepat kedagingan kita akan mati. Ya, kami percaya pelayanan kelepasan, tapi ya, kami harapkan jangan berhenti sampai dilayani kelepasan. Ada orang dilayani kelepasan, roh kenajisan, roh perzinahan keluar. Orang itu bermanifestasi. Ya, orang itu dibebaskan. Kita senang karena nama Yesus berkuasa. Tapi kami ingatkan, ya, saudara dan saya harus membangun hubungan dengan Tuhan, mengisi hati kita dengan firman. Kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau berhenti hanya sampai di pelayanan kelepasan, 1-2 minggu lagi balik lagi. Kristen tomat, fumat-fumatan. Kami mau katakan, karena itu tunduk pada Tuhan, lakukan kebenaran ini. Kuasai hawa nafsu kita. Kuasai. Tempel dengan Tuhan. Bangun hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Ya, kami percaya masalah hawa nafsu akan mati, karena itu masalah kedagingan. Haleluya. Waktu kita usir, tapi kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan, tinggal tunggu waktu, kita kambuh lagi. Tapi kalau kita ambil keputusan sesudah kita bertobat, dilayani, kita mau intim dengan Tuhan, kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan, kita bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Karena iblis gak bisa masuk begitu aja, gak bisa. Karena roh yang di dalam kita lebih besar. Karena itu Alkitab bilang jangan beri kesempatan. Waktu kita melekat, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, nggak ada celah. Tapi waktu kita mengabaikan, menganggap remeh, jarak semakin jauh, itu peluang bagi musuh kita. Karena itu tangkap kebenaran ini, lakukan dalam hidup kita, sehingga kekristenan kita menjadi kesaksian. Dimanapun kita berada, nama Yesus ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Hidup kita akan berdampak, menjadi kesaksian. Karena Kristus bercahaya melalui kehidupan dan perbuatan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Kristen yang dapat menguasai diri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, pada akhir zaman ini, kita akan masuk dalam pencobaan. Waktu kita ada dalam pencobaan, tidak tahu jalan keluarnya, pasti kita bikin dosa. Karena itu, camkan, lakukan firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Dalam hal apa saja kita perlu menguasai diri. Yang pertama, dalam hal emosi. Yang kedua, dalam perkataan mulut kita. Yang ketiga, dalam masalah keinginan. Dan yang terakhir, dalam masalah hawa nafsu. Kami percaya bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.
Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini tentang Kristen yang dapat menguasai diri. Kami percaya semua kita diberkati. Majulah terus bersama dengan Yesus. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan untuk kita malam ini. Yang pertama, kami mau tantang saudara, bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kami mau tolong saudara. Nanti kalau kami ajak kita berdoa, asalkan saudara lakukan sungguh-sungguh, janji Tuhan keselamatan itu akan menjadi milik kehidupan kita. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang berbeban berat dan yang sakit. Dan yang terakhir, nanti kita mau berdoa syafaat. Mari kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu pada bagian dadamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan yang saya dengar. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Dosa saya mendatangkan penghukuman buat kehidupan saya. Malam ini saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan dosa dan cara hidup saya yang tidak benar. Saya datang kepada Tuhan. Kasihanilah saya Tuhan. Saya persembahkan seluruh hidup saya malam ini kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Tinggallah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Tuhan Yesus jadi Juru Selamat Tuhan, penguasa satu-satunya dalam kehidupan saya. Saya percaya pada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, taruh tanganmu satu, angkat satu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu dan angkat ke atas. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, engkau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini, yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya penebusan Tuhan Yesus sempurna atas kami, termasuk penyakit kami. Karena itu kami terima apa yang Tuhan Yesus katakan. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak, hai penyakit, roh penyakit yang membuat umat Tuhan sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, lenyaplah engkau. Enyahlah engkau, pergilah engkau. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, pulihlah. Kalau engkau punya beban, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Kalau engkau sedang punya beban, karena hari-hari ini banyak beban yang dihadapi oleh umat Tuhan, mari letakkan kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Ya Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara malam ini. Kami berdoa dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Kami bertindak sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus terbuka jalan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan meratakan gunung menimba. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Kami berdoa terbukalah jalan. Tuhan, bela Tuhan umat-Mu. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Langit tembaga kami halaukan.
turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Dipulihkan hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, rohanimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa, halaulah Tuhan dalam nama Yesus penyakit virus corona dari Indonesia. Kami berdoa, Engkau berkuasa melakukannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semakin sedikit orang yang kena, bahkan tidak ada lagi yang sakit, disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Berkati negara kami ini, Tuhan pulihkan ekonominya biar tidak terjadi resesi. Kami minta kedamaian, pertolongan Tuhan untuk negeri kami ini. Berkati Presiden, jajaran dari pusat sampai daerah, TNI, Engkau berkati aparat pemerintah, polisi. Kami berdoa biar Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan juga kota kami Jakarta, shalom Tuhan turun atas Jakarta, diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa untuk demo besok di beberapa tempat termasuk di Jakarta, biar Tuhan menolong. Dalam nama Yesus tidak terjadi hal-hal yang buruk. Kami berdoa dalam nama Yesus, rencana niat jahat, orang jahat, kalau ada yang mau menungganginya, digagalkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semua berjalan baik, maksud yang baik, sehingga negeri ini boleh bangun, bangkit, dan ada kesejahteraan, ada damai, dan keamanan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Ikat gerejamu dalam kasih Kristus. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, ikat dalam kasih, saling menopang, dan jagai, berikan kesehatan dan berkat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto, Tuhan berkati, naik bukan turun. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.